Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Saya harap semua siswa-siswi kelas 10 SMA Unggulan Jati Foundation dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kalian bisa cek di psikologi, mungkin setengah jam dari sini paling lama. Saya akan upload soal ujian harian, ya. Suara saya masih kedengaran, Nak? Oke. Tadi kayaknya ada sedikit gangguan jaringan. Jadi kita akan review mengenai protista. Namun di psikologi kalian hari ini akan melaksanakan ujian harian mengenai bab protista. Jadi saya harap nilainya bagus-bagus semua. Ya. Oke, di sini kita lebih ke arah review ya, mengulang materi mengenai protista. Nah. Oke. Jadi sebelumnya nih, kalau kan kita udah belajar nih protista. Arti proto itu artinya pertama-tama, atau bisa dikatakan bahwa protista merupakan makhluk hidup eukariotik uniseluler atau multiseluler yang struktur tubuhnya sederhana, tidak sekompleks hewan maupun tumbuhan. Kenapa sih dipilih kata pertama-tama? Karena protista ini bisa dikatakan juga bahwa dia merupakan makhluk hidup yang pertama yang bisa kita identifikasi, gitu kan. Oke. Nah. Oke, atau karena dia lebih sederhana gitu ya, Nak. Jadi karakteristik protista sendiri yang paling harus kalian tetap ingat terus-terusan adalah eukariotik, ya, atau dia memiliki apa nih arti eukariotik? Memiliki membran inti. Apa, Rivaldi? Memiliki membran inti, Bu. Oke, iya benar ya, memiliki membran inti sel, memiliki membran inti sel. Ya, terus dia dapat bersifat uniseluler maupun multiseluler, ya. Uniseluler seperti amuba, euglena, dinoflagellata, paramecium, ya. Namun kalau kayak bentuk slime mold, dia itu lebih ke arah multiseluler. Nah, dia dapat hidup berkoloni ataupun soliter, membentuk filamen. Nah, ya, kalau dia di sini nggak ada yang bentuk soliter, tapi di sini ada gambar volvox, ada spirogyra, ya. Ada yang bersifat heterotrof dan autotrof. Tapi ya, kalau misalnya di beberapa kelompok, kalian masih ingat nggak yang termasuk heterotrof itu biasanya kelompok protista yang mana? Yang di mirip hewan, mirip jamur, atau mirip tumbuhan? Ada yang ingat? Jadi kalau untuk yang dia termasuk heterotrof, dia kelompok protista mirip hewan, semuanya heterotrof. Protista mirip jamur, semua heterotrof. Namun untuk kelompok protista mirip tumbuhan atau kelompok alga, dia kebanyakan termasuk autotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, jadi ini sebagai pengulangan kita aja nih, bahwa protista itu tadi kan dapat dibagi menjadi 3 nih. Ada kelompok protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Untuk protista mirip hewan, ada berapa kelompok yang kalian ingat? Ada 4. Ada 4, Bu. Ada 4. Sebelum kita bahas yang 4 tadi, kita lihat dulu nih ciri-cirinya. Kita ulang sedikit. Dia bersifat uniseluler, dapat melakukan reproduksi aseksual dan seksual. Untuk aseksualnya dengan pembelahan diri atau binary fusion, atau membentuk pertunasan. Reproduksi secara pertunasan, minggu lalu saya ada jelasin nggak? Jadi kalau misalnya pertunasan itu dia dapat membentuk tunas baru, ya. Ngerti kan, kayak pohon pisang bisa keluar gitu tunasnya, ya. Dia tapi bentuknya lebih sederhana. Beda dengan fragmentasi. Kalau fragmentasi, potongan-potongan tubuhnya dapat membentuk individu baru, gitu ya.
tunas sama fragmentasi itu berbeda. Nah, secara reproduksi seksual dia dapat melakukan reproduksi secara konjugasi. Nah, tadi nih ada 4 kelompok kan, ada kelompok Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa. Coba nih dari keempat ini kira-kira ada yang tahu nggak contoh dari kelompok Rhizopoda? Amuba, Bu. Amuba. Kalau dari kelompok Ciliata? Paramecium. Oke, Flagellata? Flagellata kemarin apa? Dinoflagellate, Bu. Apa Salsa? Dinoflagellate. Oke, Dinoflagellata juga. Kalau Sporozoa? Ada yang ingat? Plasmodium. Ya, Bu. Oke. Dari keempat kelompok ini, yang dia memiliki alat gerak berupa pseudopodia. Ada yang ingat? Yang dia memiliki alat gerak berupa pseudopodia, Rhizopoda kah, Ciliata, Flagellata, atau Sporozoa? Rhizopoda. Rhizopoda. Kalau dia pergerakannya dibantu oleh dia memiliki membran bergelombang. Yang mana kira-kira? Bergelombang. Flagellata. Sporo juga. Sporozoa atau Flagellata atau Ciliata? Sporozoa, Bu. Sporozoa, ya. Oke. Dari keempat ini, yang dia memiliki yang dia memiliki vakuola kontraktil. Ciliata, Bu. Ciliata. Ciliata. Oke. Saya rasa untuk materi singkat-singkatnya kalian sudah ingat. Coba kalau yang dia dapat menyebabkan penyakit demam berdarah yang mana kira-kira? Flagellata. Flagellata. Iya. Kalau dia dapat menyebabkan penyakit tidur, dari kelompok mana kira-kira? Penyebab penyakit tidur di Afrika. Pada manusia nih biasanya. Oke, nanti mungkin soal-soalnya bakalan kayak gitu, kalian cari lagi. Protista mirip, berikutnya kita akan bahas mengenai protista mirip tumbuhan. Ada dia yang bersifat uniseluler ataupun multiseluler, memiliki pigmen, ya kan? Kita kemarin ada bahas beberapa jenis pigmennya, baik itu klorofil A, B, C, dan D. Terus ada juga nih beberapa pigmen dari karoten maupun xanthofil, ya kan? Alfa karoten, gamma karoten, ya. Dan juga dia bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri. Untuk reproduksi seksualnya dia dapat berlangsung secara isogami, anisogami, dan oogami. Ada juga reproduksi aseksualnya melalui pembelahan sel, fragmentasi, maupun pembentukan zoospora. Kalau dia reproduksinya melibatkan peleburan antara dua gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Yang mana tuh kira-kira, Nak? Ada yang ingat? Oogami, Bu. Bentuk dan ukuran yang sama. Isogami, Bu. Isogami. Iya, Bu. Kalau dia bentuk dan ukurannya berbeda. Anisogami. Bentuk dan ukurannya berbeda. Dua nih yang beda. Isogami, Bu. Oogami. Nah, kalau anisogami ada yang tahu pengertiannya? Apa, Bu?
Di mana berbedanya? Di bentuk atau di ukurannya? Ukuran, Bu. Dibentuk. Ukuran. Oh, di ukuran atau di bentuk? Iya, Kalau diukuran. Ukuran, Bu. ukuran, Bu. Oke, ukuran ya. Kalau Kalau ya. Terus pembentukan zoospor ada yang tahu? Menghasilkan spora, Bu. Apa Rivaldi? Menghasilkan spora. Iya. Oke, menghasilkan spora. Memang benar ya, menghasilkan spora. Saya harap kalian pahami lagi mengenai reproduksinya. Oke, kalau dari klasifikasinya, kemarin kita ada bahas berapa? 4 atau 5? 5 ya? Iya, Bu. Apa kira-kira yang dari saya mention ini yang tidak ada? Chrysophyta, Bu. Euglono, pita. Minggu lalu saya nggak ada jelaskan itu. Lihat ya, di sini ada kelompok Chlorophyta, ada Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, dan Euglonophyta. Kalau Chlorophyta pigmennya apa nih yang dominan? Hijau, Bu. Chlorophyta kan, Bu? Iya, Chlorophyta, klorofil B, ya. Nah, kalau misalnya dia ke Phaeophyta, apa pigmen yang dominan? coklat, Bu. Apa Ya, nama Bu. lainnya? Lakusantin, Bu. Fukosan. Klorofil Aceh, Bu. Klorofil Aceh. Chlorophyll Aceh, Bu. Klorofil Aceh, Bu. Chlorophyll Aceh. Klorofil Aceh juga dan fukosantin, ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kalau Chrysophyta disebut sebagai alga Kemasan. keemasan. Oke ya. Kelompok dari tumbuhan alga yang dia digunakan dalam pembuatan agar-agar yang mana nih kira-kira? Chlorophyta, Bu. Chlorophyta kah? Ayo coba dicari. Phaeophyta, Pak. Bu. Chlorophyta. Apa Muskiatunisa? Phaeophyta, Bu. Ayo. Pita ya. Oke. Berikutnya nih, ini yang baru aja kita bahas. Protista mirip jamur, dibagi jadi dua, Myxomycota dan Oomycota. Oke, dia dapat bersifat absorpsi. Absorpsi di sini lebih ke arah penyerapannya ya, penyerapan nutrisinya. Terus reproduksinya seperti jamur karena dapat membentuk apa nih? Membentuk spora. Ya. Nah, sporanya ada flagelnya nggak kira-kira? Tergantung jenisnya, ya kan? Nah, kalau dia dapat membentuk spora berflagel. Oomycota, Bu. Oomycota? Oomycota. Bukan Myxomycota. Kalau dia memiliki fase hidup berupa plasmodium. Dia sel tunggal namun memiliki banyak inti sel. Myxomycota, Bu. Iya benar ya, Rivaldi, Myxomycota. Dan juga bersifat fagositik. Tahu nggak maksud dari fagositik ini? Ada yang tahu? Jadi kalau kalian ingat di fase hidupnya Myxomycota, kan dia ketika dia menghasilkan spora akan ada dua tuh spora yang terbentuk, spora berflagel atau fase amoeboid. Nah, fase amoeboid tadi masuk dia sampai nanti fasenya di fase amoeboid, masuk ke amoeboid, terus siap itu masuk ke plasmodium yang aktif merangkap makanan. Dia dapat merangkap makanannya dengan cara fagositik. Maksudnya dia dapat menyelingkupi makanannya dan mencernanya. Gitu ya. Jadi makanannya itu, jadi misal nih juluran-juluran sitoplasmanya tadi dipanjangkan, terus dia akan menyelingkupi nih makanannya, terus ditelan, dicerna gitu ya. Tanpa adanya mulut dia juga dapat
mencerna makanan sendiri, itu ya. Oke, coba nih, ini mudah soalnya. Perhatikan ciri di bawah ini. A. Memperoleh nutrisi dengan menyerap bahan organik dari lingkungannya, baik dari inang maupun organisme yang sudah mati. B. Berkembang biak dengan menghasilkan spora. Ciri tersebut dimiliki oleh Protista mirip jamur. Oke, mudah kan? Protista mirip jamur, ya. Ya. Oke deh. Kira-kira untuk Pak untuk review kali ini mengenai protista, kalian ada pertanyaan? Tidak, Bu. Enggak ya. Nanti soalnya ada 10 soal, ya. Saya harap dikerjakan hari ini semuanya. Yang ikut ini ada 35. Untuk kuis, oh ya, untuk kuis-kuis di bulan Oktober akan saya rekap hari ini. Paling lama besok selesainya. Jadi saya harap kalian melengkapi tugas-tugas kalian yang belum selesai ya, Nak. Kalau masih ada nilainya yang di bawah 70, mohon segera diperbaiki. Oke ya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya harap kalian paham mengenai materi protista. Untuk pertemuan di minggu depan, kita akan bahas tentang fungi. Ya, saya harap kalian baca lagi lebih jauh mengenai fungi itu apa, gimana ciri-cirinya dan klasifikasinya. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.